Halo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di channel Tuan Muda Movie. Dan di konten kali ini saya akan membahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 versi manuhanya guys ya. Tapi sebelum kita mulai, klik like, kalian subscribe dan akan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Langsung saja check this out, jangan banyak bacot, kita mulai. Bam. 5 hari kemudian perang 100 kekaisaran pun dimulai. Semua klan kali ini berkumpul dan menggunakan 50.000 pil nirwana untuk membuka segel lingkaran sihir, supaya mereka bisa mengirimkan perwakilan mereka ke medan perang kuno yang akan digunakan sebagai lokasi perang 100 kekaisaran. Lindong dan kelompoknya pun juga masuk ke dalam medan perang kuno itu melalui lingkaran sihir yang telah dibuka oleh kekaisaran dinasti Yan. Di dalam medan perang kuno itu terdapat harta yang sangat banyak. Selain itu ada warisan dari orang-orang kuat dari zaman dahulu yang tidak terhitung jumlahnya. Kemudian di medan perang kuno saat ini juga masih banyak hewan iblis buas yang berkeliaran dengan jumlah yang tidak terhitung. Dan mereka akan lebih berbahaya pada saat malam hari tiba. Dalam perjuangan di medan perang kuno itu, di kompetisi perang 100 kekaisaran ini, yang menang akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Namun yang kalah hanya tinggal nama. Karena bagaimanapun juga, medan perang kuno ini yang akan menjadi lawan bukan hanya manusia, namun juga hewan iblis yang sangat kuat seperti naga yang menjadi penghuni dan terus-terusan berkeliaran di tempat itu. Pokoknya perang 100 kekaisaran itu benar-benar sulit. Lindong dan juga yang lainnya sudah masuk ke dalam medan perang kuno. Kali ini mereka sudah siap beraksi untuk menunjukkan kekuatan mereka yang akan mewakili nama kekaisaran dinasti Yan. Lindong pun kini mengatakan, energi langit dan bumi yang sangat megah. Inti energi di tempat ini semuanya mengandung energi nirwana. Xiaodio kemudian muncul dan berkata, Lindong, kau saat ini adalah pemilik batu simbol pelahap. Serap dan murnikan energi nirwana yang ada di tempat ini. Maka dengan begitu, kau akan bisa membuat pil nirwana. Pangeran Moling selaku orang penting dari kerajaan pun kini mengatakan pada rekannya bahwa semuanya akan bisa bertahan hidup di tempat ini jika bersatu dan bekerja sama. Karena ketika memasuki titik pertemuan, di sana ada bahaya yang menunggu. Maka mereka harus selalu berhati-hati. Tiba-tiba saja kali ini banyak orang berkumpul di depan sebuah kota medan perang kuno itu yang merupakan sebuah tempat sebagai titik pertemuan. Saat ini mereka terlihat sangat gaduh. Pangeran Moling yang melihat hal itu pun kemudian berkata apa yang terjadi. Apakah titik pertemuan ini sebenarnya telah dikendalikan oleh suatu dinasti? Karena sekarang terlihat beberapa sosok yang sedang menghadang orang lain yang akan memasuki kota titik pertemuan. Tidak lama kemudian ada salah satu orang yang berteriak, apa-apaan kau ini? Kota ini adalah titik pertemuan semua orang. Beraninya kau meminta pil nirwana untuk bisa masuk ke dalam kota. Kalian sungguh keterlaluan. Aku tidak akan memberikan 10 pil nirwana dengan sia-sia. Mari kita bertarung saja berdasarkan kekuatan. Pemuda berambut hijau yang berteriak itu bernama Hao Meng. Dia adalah seorang yang berada di tahap awal manifestasi. Hao Meng pun dengan kekuatan petir biru di tangannya, dia segera berlari ke arah orang yang saat ini sedang menghadang dirinya dan akan melakukan pertarungan. Dan tiba-tiba saja, orang yang menghadang Hao Meng itu menebaskan pedangnya. Dengan hanya satu tebasan saja, Hao Meng langsung kalah dan dia muntah darah. Kemungkinan pada saat ini, Hao Meng telah tewas. Pangeran Moling yang melihat hal itu pun berkata, sangat kuat. Kekuatannya secara mengejutkan, mampu menekan orang yang berada di level yang sama. Dan Lindong juga berkata, itu benar-benar serangan yang mematikan. Lilantian pun kali ini juga mengatakan bahwa tempat ini adalah dunia di mana yang kuat akan menginjak yang lemah. Pemuda berbaju kuning yang baru saja membunuh Hao Meng dengan sekali tebasan kali ini mengatakan, ada 3 lagi di sana. Mereka tidak mau tunduk pada dinasti cahaya suci kami. Jika kalian semua ingin mati, silakan ikuti jejak mereka. Pemuda berbaju kuning itu bernama Xia Huang yang berasal dari dinasti cahaya suci. Dan tingkat kultivasinya adalah tahap manifestasi tingkat awal. Orang-orang yang melihat 3 orang telah mati di tiang gantungan pun membuat mereka ketakutan. Karena 3 orang yang digantung itu juga berada di tahap yang sama dengan Xia Huang. Namun akhirnya hidup mereka harus mati tragis seperti itu. Tidak lama kemudian ada seseorang yang lebih kuat dari Xia Huang berteriak dengan keras, kalian semua serahkan 10 pil nirwana.
Mereka yang tunduk dan patuh pada kami akan terus hidup, dan yang melawan akan binasa. Lindong yang melihat hal itu pun emosi dan dia berkata dalam hati, di kota ini ada seseorang yang kekuatannya berada di puncak manifestasi. Kekuatan ini bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan Moling dan Lilang Tian. Dinasti Cahaya Suci benar-benar penuh dengan kesombongan yang merajalela. Tatapan mata Lindong pun menunjukkan kemarahan, karena sejatinya Lindong tidak suka dengan orang-orang yang sombong dan suka menindas orang lain sesuka hati mereka. Pangeran Moling kemudian berkata, ayo kita cari tahu dulu situasi di kota ini, dan yang terbaik adalah menghindari konflik dengan mereka. Lindong yang tidak takut sama sekali dengan dinasti Cahaya Suci, dia pun mengatakan, jika mereka berani menyinggungku, akan kuinjak-injak mereka. Cerita berlanjut di medan perang kuno, tepatnya di titik pertemuan para peserta. Kali ini, kota yang menjadi titik pertemuan itu telah dikuasai oleh dinasti Cahaya Suci. Setiap orang yang akan masuk ke dalam kota harus membayar 10 pil nirwana. Jika tidak mau, maka mereka akan dibunuh oleh orang-orang dari dinasti Cahaya Suci yang sombong dan kejam itu. Malam hari pun tiba, dan saat ini sedang ada gelombang monster yang datang. Tubuh mereka sangat besar dan mengerikan. Mereka juga datang secara bergerombol dalam jumlah yang banyak. Xia Huang yang pada saat ini berdiri di atas tembok kota sambil melakukan pengawasan pun dia berkata di dalam hati, jika gelombang monster yang datang kali ini begitu ganas, dan dia akan membiarkan orang-orang dari dinasti lain saja yang menghadapinya, sementara dirinya akan cari aman untuk diri sendiri. Xia Huang pun kini berteriak pada semua orang yang ada di bawah dengan mengatakan, kalian semua hadapi para monster itu, sementara aku akan menjaga tembok bagian utara. Semuanya pun kini protes dengan mengatakan, kau benar-benar berpikir bahwa kami adalah bawahanmu. Xia Huang yang mendengar hal itu pun melirik dan dia berteriak, beraninya kalian bicara seperti itu? Jika kalian tidak mendengarkan perintah dariku, akan kulempar kalian ke dalam kawanan monster itu. Mansan pun pada saat ini terlihat sangat emosi dengan si tengik Xia Huang. Dia pun kali ini mengomel, si brengsek ini, kau juga berani menugaskan kami? Sungguh keterlaluan. Moling yang tidak mau cari masalah pun menyuruh Mansan untuk tenang, karena pada saat ini tidak baik melakukan bentrok dengan dinasti Cahaya Suci. Dan Lindong pun mulai berbicara, Pangeran Moling tidak perlu menahan diri pada sampah macam mereka. Ucapan Lindong itu terdengar oleh Xia Huang, dan dia langsung melihat pada Lindong kemudian berteriak, beraninya kau bilang sampah? Semuanya bunuh mereka untukku. Orang-orang yang berada di pihak dari Xia Huang pun maju dan akan mengeroyok Lindong, sementara Xia Huang akan menyaksikan pembantaian ini. Mereka pun pada saat ini sudah mengepung Lindong dan berkata, berani untuk tidak menghormati dinasti kami, kalian akan mati. Lindong pun tidak takut sama sekali dengan mereka. Namun Pangeran Moling pecinta damai terlihat ketakutan dan mengatakan jika kekuatan kita masih belum cukup untuk menghadapi mereka. Sementara Duyun bertanya, apakah kita akan melawan mereka Lindong? Namun pada saat pertarungan akan pecah, tiba-tiba saja Xia Huang kembali berteriak, jika pada saat ini para monster itu sudah dekat, lupakan dulu soal mereka dan cepatlah pergi untuk mengurus gelombang hewan iblis itu sebelum menghancurkan kota. Sambil mengangkat tangannya kini Xia Huang berteriak dengan keras, semuanya dengarkan perintahku, pertahankan setiap tembok kota ini dan jangan biarkan para monster itu menghancurkan kota. Hal ini membuat Duyun dan juga Moling panik. Kemudian Moling berkata, astaga, ada ribuan monster di luar sana. Dan tiba-tiba saja salah satu orang kali ini berteriak, hei, lihatlah, ada orang yang maju sendirian. Dia telah terkepung oleh monster dan mungkin akan dibunuh oleh monster-monster hewan iblis itu. Yang ternyata orang yang terjun dan menyerang sendirian itu adalah Lindong. Dengan memegang tombak tulang buaya yang baru saja dimilikinya, Lindong dengan gagah berani pergi sendirian dan membantai kawanan hewan iblis tanpa mengenal ampun. Selain untuk menguji kekuatannya sendiri, Lindong juga ingin menguji kekuatan tombak tulang buaya surgawi kuno. Sambil melakukan pembantaian, Lindong mengatakan, hewan iblis ini memiliki energi nirwana dalam jumlah yang besar. Namun tiba-tiba saja ada sesuatu di depan Lindong setelah dirinya membunuh hewan iblis itu. Sesuatu itu berwarna merah darah, namun dia berkilau seperti sebuah kristal. Lindong yang penasaran pun mengambil benda itu. Dan seketika dia kenal jika benda berkilau berwarna merah itu adalah kristal demon. Dalam sekejap Lindong menggenggam erat batu kristal itu sambil mengatakan dalam hati,
biarkan aku menyerap energi nirwana di dalamnya. Dan dalam sekejap, kristal itu pun lenyap dan energinya semua masuk ke dalam tubuh Lindong. Lindong pun pada saat ini merasakan sesuatu yang luar biasa. Setelah dia menyerap kristal demon itu, dia pun tersenyum kemudian berkata, "Hebat, ini bisa meningkatkan kultivasiku dengan cepat. Ya dewa, aku akan mengambil sebanyak-banyaknya sebagai hadiah." Karena pada saat ini, tubuh Lindong seolah-olah penuh dengan energi. Bahkan ada aura merah menyala yang menyelimuti tubuhnya setelah menyerap kristal demon itu. Xia Huang yang berada di atas tembok kali ini disusul oleh seseorang. Orang itu pun memperhatikan aksi dari Lindong yang bertarung sendirian melawan para monster. Dan dia bertanya pada Xia Huang, siapa bocah itu? Xia Huang pun menjawabnya, dia adalah Lindong dari Kekaisaran Dinasti Yan. Namanya cukup terkenal. Dan bocah itu berada di tahap manifestasi tingkat awal. Menurut rumor, dia bisa menjadi setangguh itu adalah karena harta roh yang ada di tangannya itu. Orang yang berada di samping Xia Huang pun berkata, ketika gelombang monsternya telah menghilang, panggil dia untuk menemuiku, karena aku menginginkan tombaknya, dan itu harus menjadi milikku. Xia Huang pun menjawab, bocah itu memang sasaran yang tepat untukmu, Kak Li Sheng. Pemuda berbaju putih dengan rompi hitam yang berbicara pada Xia Huang itu nama Li Sheng. Tingkat kultivasinya berada di tahap akhir atau puncak manifestasi, dan dia setara dengan Moling serta Lilantian. Namun menurut rumor, orang-orang dari dinasti Cahaya Suci bisa dengan mudah mengalahkan orang yang tingkat kultivasinya setara dengan mereka. Pertarungan antara gelombang hewan iblis dan para manusia kini semakin memanas. Pembantaian besar-besaran terjadi di depan kota titik pertemuan. Hewan-hewan iblis itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi dengan mudah. Selain tubuhnya besar-besar seperti raksasa, kulit mereka juga sangat keras. Dan kekuatan mereka juga sangat mengerikan. Dan kali ini beberapa orang terlihat berlarian karena tiba-tiba saja ada benda raksasa yang menyerang mereka. Saat mereka melihatnya, raut wajah mereka seketika menjadi pucat karena ketakutan. Yang ternyata hewan iblis yang barusan menyerang adalah kalajengking raksasa. Dia adalah pimpinan dari penyerangan gelombang hewan iblis ini. Orang-orang yang melihatnya pun sontak berteriak. Itu adalah kalajengking iblis bumi yang berada di level puncak manifestasi. Dan sekarang kalajengking raksasa itu siap membantai manusia-manusia yang ada di hadapannya, karena mereka semua terlihat kecil di hadapan kalajengking raksasa itu. Dan tiba-tiba saja Xia Huang tertawa kemudian mengatakan, bocah itu kurang beruntung. Kemudian Li Sheng menimpali, tidak masalah, jika dia mati maka harta roh dan kristal demon akan kuambil semuanya. Yang ternyata kini ada sosok manusia yang dengan beraninya menyerang kalajengking raksasa sendirian. Dan siapa lagi yang berani melakukan itu semua jika bukan pemuda idola kita semua, Lindong. Dengan tombak tulang buaya surgawi, Lindong tidak terlihat takut sedikit pun. Dia malah tertawa dan mengatakan, hahaha, aku akan mendapatkan kristal demonnya. Maka dengan begitu aku bisa langsung melompat ke tahap lanjutan manifestasi tanpa harus melewati tahap menengah. Hal ini benar-benar membuat Lindong gembira. Dan dia pun segera menodongkan tombaknya ke arah kalajengking itu. Namun si kalajengking juga tidak tinggal diam ketika dirinya akan diserang. Dia juga langsung melakukan serangan ke arah Lindong. Ketika telah sampai di hadapan kalajengking raksasa itu, Lindong pun mengangkat jarinya ke langit dan dia berteriak. Keluarlah jari pemenjara surgawi level 1. Dalam sekejap saja, sebuah jari raksasa muncul dari langit dengan kekuatan yang mengerikan dan akhirnya, boom! Jari itu menekan kalajengking raksasa di bawahnya, sampai hewan iblis itu berteriak kesakitan dan pada akhirnya sekarat. Xia Huang yang melihat hal ini pun kaget dan dia berteriak, apa itu seni bela diri kelas menengah? Namun Li Sheng hanya tersenyum karena dia seperti merencanakan sesuatu. Xia Huang pun menoleh pada Li Sheng dan berkata, kakak Li, bocah Lindong itu, kau pasti tidak akan melepaskannya bukan? Li Sheng dengan senyum licik mengatakan, apapun yang sudah aku lihat, itu pasti akan menjadi milikku. Dalam hati Li Sheng kali ini berkata, kristal demon kalajengking itu juga akan menjadi milikku. Tidak lama kemudian Li Sheng turun dari tembok dan dia menuju ke arah Lindong. Setelah dekat dengan Lindong, dia pun berkata, namamu Lindong kan? Biarkan aku yang menangani hewan iblis itu. Lindong pun hanya melirik sinis ke arah Li Sheng. Beraninya dia akan menguasai hewan iblis yang sudah sekarat, yang susah payah dihajar oleh Lindong.
Padahal sebelumnya pemuda dari dinasti Cahaya Suci itu hanya menonton dari atas tembok kota tanpa melakukan apapun. Lindong pun kali ini tersenyum dan tidak lama kemudian dia menusukkan tombaknya ke arah kalajengking raksasa untuk membunuh dan mengambil kristal demonnya. Dalam sekejap saja, kristal itu pun keluar dan menuju ke arah Lindong. Melihat hal itu membuat Lee Seng marah dan dia berkata dalam hati, beraninya bocah itu mengabaikan perintahku. Kristal demon itu dapat meningkatkan banyak kekuatanku. Aku tidak boleh membiarkan dia mengambilnya. Lee Seng pun mengepalkan tinjunya dan dia berteriak, bajingan kau Lindong, berani sekali kau padaku. Lindong yang tahu jika Lee Seng di belakangnya akan melancarkan serangan pun kali ini melirik sambil menggerakkan tangannya. Dan akhirnya, boom! Ledakan besar terjadi akibat benturan kekuatan Lee Seng dengan Lindong. Karena kalajengking raksasa telah dibunuh oleh Lindong, kini semua hewan iblis pun pergi. Hal ini dikarenakan kalajengking itu adalah raja yang memimpin gelombang hewan iblis hari ini untuk melakukan penyerangan. Dengan matinya kalajengking raksasa, maka hewan lain ketakutan dan memilih untuk pergi. Namun pada saat ini, ada konflik lain yang terjadi karena tiba-tiba Lee Seng menyerang Lindong. Menurut semua orang, Lee Seng itu pasti akan merebut kristal demon kalajengking yang sudah diambil oleh Lindong. Dan kali ini di depan kota hanya ada Lindong dan juga Lee Seng yang berdiri berhadapan. Semua yang melihatnya pun berkata, jika apapun yang didapatkan oleh Lindong, maka itu akan dirampok. Karena orang-orang dari dinasti Cahaya Suci itu terlalu licik dan mereka banyak menipu orang. Lindong pun kali ini masih terdiam sambil memegangi kristal demon kalajengking itu. Lee Seng yang melihat Lindong pun berkata, Lindong, jika kau memberikan kristal demon, senjata roh, dan seni bela dirimu padaku, maka aku bisa membuatmu aman di medan perang kuno ini. Namun tiba-tiba saja, Lindong menghancurkan kristal demon dan menyerap energinya. Dalam sekejap saja tubuh Lindong dikelilingi aura nirwana dari kristal demon yang dia serap. Hal ini membuat Lee Seng tidak percaya jika Lindong akan seberani itu menentangnya. Dengan tatapan mata yang tajam dan tidak takut pada siapapun, Lindong mulai berkata, hah? Cuma kau akan membuatku aman. Kau saja tidak bisa melindungi dirimu sendiri, tapi kau sok-sokan mau melindungi orang lain. Kata-kata dari Lindong itu benar-benar tajam dan membuat Lee Seng marah besar. Dia pun menampakkan wajah penuh emosi dan berkata, Lindong, beraninya kau bicara seperti itu. Bahkan jika kau berlutut memohon ampun padaku, aku tetap akan membuatmu hidup segan, mati pun tak mau. Lindong yang tidak mau menuruti perintah dari Lee Seng kali ini telah menyerap kristal demon kalajengking yang telah dia bunuh. Seketika tubuh Lindong pun diselimuti oleh aura yang bercahaya. Dan Lindong yang tidak takut dengan Lee Seng pun kali ini mengatakan, apakah kau benar-benar berpikir bahwa dirimu itu adalah satu-satunya yang kuat di tempat ini? Semua orang yang melihat aksi Lindong pun sontak mengatakan, dia benar-benar menyinggung Lee Seng. Apakah dia tidak takut mati? Merasa direndahkan oleh Lindong, Lee Seng pun marah dan dia berteriak, sepertinya caraku terlalu lembut sehingga orang rendahan sepertimu berani bicara keras di hadapanku. Lindong pun masih menyisakan energi nirwana dari kristal demon yang dia pecahkan di tangannya. Dan pada saat ini, Lindong akan mulai menyerap semuanya. Sambil melihat ke arah Lee Seng, Lindong pun mengatakan, dengan kekuatanmu sekarang, kau ingin menjadi raja untuk memerintahkan semua orang? Kau hanya orang bodoh yang terlalu banyak bermimpi. Semakin lama perkataan Lindong pun semakin tidak enak saja. Lee Seng pun benar-benar emosi berat. Dia kembali berteriak, dasar bocah brengsek. Dengan kekuatan tahap awal manifestasi itu, kau berani menantangku. Lindong pun sambil terus menyerap energi yang tersisa. Dia menjawab perkataan Lee Seng, aku hanya setengah langkah dari tujuanku sekarang. Kata-kata Lindong itu membuat Lee Seng panik. Apakah Lindong akan naik tingkat? Dengan tatapan mata yang tajam, Lindong terus menatap Lee Seng. Hal ini membuat mata dari Lee Seng terbelalak dan dia pun keluar keringat dingin di wajahnya. Dan akhirnya, tidak lama kemudian energi yang luar biasa berputar mengelilingi tubuh Lindong. Karena pada saat ini Lindong telah berhasil menaikkan level kekuatan Yuan ke tingkat manifestasi lanjutan. Aura kekuatan di tubuh Lindong benar-benar megah. Dan tatapan matanya memperlihatkan sorot yang tajam tanpa mengenal rasa takut. Melihat Lindong telah naik level, membuat Duyun kaget dan dia berkata, wah, Lindong berhasil menerobos. Sedangkan Moling kini tertawa sambil mengatakan,
Bagus sekali. Semua orang yang melihat Lindong pun mengatakan, wah, kekuatannya bertambah kuat. Pasti dia tidak akan mudah dikalahkan. Kita semua punya harapan baik padanya. Namun tiba-tiba saja Lee Seng kali ini memegangi dahinya dan dia pun tertawa. Hahaha, apakah kau benar-benar berpikir kau dapat mengalahkanku hanya karena kau telah berada di tahap lanjutan manifestasi? Lindong, aku bahkan tidak tahu berapa banyak orang di tingkat lanjutan manifestasi yang sudah mati di tanganku. Orang-orang dari dinasti Cahaya Suci kali ini mulai mengepung Lindong, dan mereka pun mengatakan, lihatlah bocah bodoh itu. Apa kau pikir kemampuanmu sangat hebat? Kami tidak semudah yang kau pikirkan. Lindong pun kali ini masih terdiam, dan dia berkata dalam hati, kelihatannya ada banyak orang yang telah bergabung dengan mereka. Dan saat ini, orang yang mengepung Lindong itu pun berteriak, kau tidak punya jalan keluar. Kali ini kau akan mati. Pangeran Moling yang melihat Lindong akan dikeroyak pun kini panik. Dan dia mengatakan jika Lindong dalam bahaya besar. Sedangkan Xia Huang yang berdiri di belakang Pangeran Moling kali ini mengatakan, hei, kau tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Khawatirkan dulu dirimu sendiri. Suasana di kota titik pertemuan semakin mencekam karena saat ini Lindong telah membuat banyak orang dari dinasti Cahaya Suci marah dan akan mengeroyoknya. Lindong pun mulai mengamati dan dia mengatakan dalam hati, 7 dari mereka berada di tingkat lanjutan dan 1 berada di puncak manifestasi. Ini pasti akan merepotkan. Pada saat ini, salah satu orang melapor pada Lee Seng bahwa orang-orang terdekat dari Lindong semuanya berasal dari dinasti Yan yang cukup terkenal. Lee Seng pun tersenyum dan menjawab, dinasti Yan ya. Kalau begitu, bunuh mereka semua. Salah satu orang yang berada di samping Xia Huang kali ini menunjuk ke belakang dan mengatakan bahwa di sana masih ada orang lain yang merupakan rekan dari Lindong. Dan yang ditunjuk itu adalah Lin Langtian. Namun Lin Langtian malah tersenyum dan berkata, hei, aku tidak ada hubungannya dengan mereka. Lindong dan diriku juga musuh bebuyutan. Jika kalian bisa membunuhnya, aku akan sangat bahagia. Kata-kata Lin Langtian itu membuat Pangeran Moling kaget dan dia pun berteriak, Lin Langtian, apa yang kau katakan? Lin Langtian Song itu pun menjawabnya, aku menyarankanmu untuk meninggalkan si idiot Lindong itu sesegera mungkin. Jika tidak, maka dia akan menyeretmu ke dalam kematian. Lindong pun pada saat ini tetap terlihat sangat santai. Dan dia sudah memprediksi ini semua sesuai yang diharapkan. Jika Lin Langtian itu pasti akan membawa masalah untuk Lindong. Lee Seng pun kini berbicara pada Lin Langtian. Kau benar-benar orang yang cerdas dan tahu situasinya, kecuali Lindong. Jika kalian semua ingin pergi dari tempat ini, silakan pergi saja. Aku tidak akan mengejar kalian. Hal ini membuat Pangeran Moling bimbang. Apakah dia harus membantu ataukah pergi? Jika dia membantu, maka dia akan terseret dalam masalah Lindong. Namun jika pergi, maka dirinya akan dianggap tidak setia kawan dan tidak punya hati oleh Lindong. Hal ini membuat Pangeran Moling bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba saja Lindong yang dari tadi diam saja, kali ini mulai bicara. Pangeran ketiga tidak perlu khawatirkan diriku. Aku cukup berterima kasih atas perhatian pangeran. Tidak seperti si brengsek yang memiliki hati serigala itu. Tenang saja pangeran, aku bisa menangani semua masalah ini. Lin Langtian hanya tersenyum mendengar ucapan dari Lindong. Dan saat ini Lindong mengangkat tangan kemudian berbicara pada orang-orang dari dinasti Cahaya Suci. Dengan suara yang lantang dan penuh dengan keyakinan, Lindong pun mengatakan, hei kalian semua, ingin menyerangku satu persatu atau bersama-sama, silakan maju. Kata-kata provokasi Lindong itu membuat Lee Seng panas. Dan dengan cepat dia pun melapisi tinjunya dengan energi Yuan yang sangat luar biasa kuat. Dan kali ini telah bersiap untuk membungkul Lindong. Sambil akan menyerang itu, Lee Seng berteriak, apa kau benar-benar berpikir jika kau mampu berdiri di hadapanku, aku saja sudah cukup untuk menanganimu. Tinju cahaya suci bersinar. Lindong yang tidak mau kalah dari Lee Seng, dia dengan cepat juga mengeluarkan teknik segel pembelah lautan. Sebuah cahaya biru dengan energi yang besar keluar dari tangan Lindong. Yang kali ini, dua kekuatan Yuan yang cukup besar pun saling berbenturan di udara. Kekuatan mereka berdua benar-benar mengerikan. Du Yun yang melihat Lindong mampu menahan serangan Lee Seng pun kali ini menjadi syok.
Dia tidak menyangka bahwa Lindong yang levelnya di bawah Lee Seng ternyata mampu mengimbangi kekuatan orang itu, yang padahal saat ini kekuatan Lee Seng berada di puncak manifestasi. Tidak lama setelah itu, Lindong pun memanggil tombak tulang buaya surgawi kuno. Dia melihat tajam ke arah Lee Seng sambil menodongkan tombaknya dan siap untuk melakukan pertarungan lanjutan. Lee Seng yang melihat Lindong mengeluarkan tombaknya dan dia bisa menahan serangan tinju cahaya suci bersinar kali ini terlihat cukup geram. Dan Lee Seng pun mengatakan, "Jangan kau pikir bahwa dirimu satu-satunya yang memiliki teknik kelas bumi. Bocah keparat, akan kutunjukkan padamu bagaimana kekuatanku yang sebenarnya." Dengan cepat Lee Seng mengangkat tangannya ke udara dan kini banyak cahaya keluar dari atas kepala Lee Seng dan mulai meluncur ke arah Lindong seperti sebuah hujan meteor. Lindong yang tidak mengenal rasa takut, dia tidak akan pernah mundur. Dan dengan cepat, Lindong mengangkat tombak tulang buaya itu. Dia pun kali ini menciptakan energi khusus sebagai perisai. Sebuah gelombang energi dengan cahaya kuning pun mulai keluar dari ujung tombak tulang buaya. Dan Lindong memberinya nama gelombang cahaya dari surga. Sebuah aura buaya surgawi kuno pun keluar dan mengaum dengan keras. Dan tiba-tiba saja, gelombang cahaya yang diciptakan oleh Lindong pun mulai menyebar dengan sangat cepat, seolah seperti ledakan di udara. Hal ini membuat serangan hujan meteor Lee Seng sama sekali tidak mampu menembusnya. Lee Seng yang melihat hal itu pun panik dan tidak percaya. Dia pun mengatakan di dalam hatinya, "Bocah itu bisa melawanku. Ini mustahil." Dan pada saat itu, serangan dari Lee Seng benar-benar lenyap tanpa sisa dan tidak ada satupun yang mengenai Lindong. Gelombang udara di tempat pertarungan mereka pun kali ini menyebar dengan luas. Banyak kepulan asap yang memenuhi area pertarungan antara Lindong dengan Lee Seng. Semua yang melihat hal ini pun berkata, "Lindong melumpuhkan serangannya. Sepertinya Lindong tidak selemah yang mereka kira." Dan kini, Pangeran Moling tampak tersenyum, kemudian dia mengatakan, jika sepertinya Lindong akan mampu mengalahkan Lee Seng. Xia Huang yang berada di belakang Pangeran Moling pun tersenyum karena dia merasa bahwa Lee Seng belum menunjukkan kartu asnya. Xia Huang kali ini mengatakan, sebentar lagi dia akan menyesalinya. Tidak ada orang yang benar-benar paham dengan Lee Seng kecuali aku. Bocah itu benar-benar tidak tahu siapa yang dia hadapi. Tidak lama kemudian, Lee Seng mengeluarkan sesuatu dari tangannya dan dia berkata, "Lindong, di medan perang kuno ini, kau akan menjadi orang pertama yang akan merasakan betapa kuatnya seni bela diri manifestasi dari dinasti Cahaya Suci. Bisakah kau masih bertingkah sombong hari ini?" Lindong pun kini menjadi waspada setelah mendengar ucapan dari Lee Seng bahwa dia akan mengeluarkan seni bela diri manifestasi dari dinastinya. Lindong pun berkata di dalam hati, seni bela diri macam apa yang akan dia keluarkan? Tidak lama kemudian aura energi Yuan yang megah dan mengerikan pun mulai keluar dari Lee Seng. Dia pun melayang di udara dan berkata, "Ini akan membuatmu kehilangan nyawamu itu. Kekuatan gajah suci dari langit." Di hadapan kekuatan seni bela diri manifestasi itu, Lindong tampak cukup kecil. Namun Lindong juga tidak takut. Matanya menajam dan dia berkata, "Benar-benar kekuatan yang hebat."